berdoa sejenak, mengiringkan kita untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, terusus proklamator tercinta Bung Karno, dan kita semua yang hadir pada hari ini yang diberi kesempatan untuk meneruskan api perjuangan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Saya, Des, tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1960. Indonesia, mari berjalan terus dalam
itu. Gubernur. Kan media siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahati dari Harian Pada Express. Mungkin pertama, selamat bergabung pada PPI. Yang kedua, saya mau bertanya ke Bapak Komarudin Watubun. Mungkin dengan bergabungnya pada ke PDIP, mungkin ada harapan besar yang disematkan ke Bunda Padani. Apalagi ini kan tahun depan menjelang Pilpres, kemudian menjelang Pileg, kemudian ada juga kontestasi Pilgub dan Pilkada di Sulawesi Selatan. Yang kedua ke Pak Ketua DPD, mungkin hampir sama seperti apa harapannya juga Pak Ketua DPD PDI Pak Dhani yang di Sulawesi Selatan. Apalagi ini kan menjelang Pilgub, Pilgub Sulsel ini sebenarnya menarik juga ke depan. Menarik karena bisa dikatakan tidak ada incumbent. Pilgub Sulsel itu tidak ada incumbent, itu pun dengan Pilwali Kota Makassar. Kalau Sulsel kan rujukannya Makassar dan Pilgub tidak mengesampingkan daerah lain. Yang ketiga, pertanyaan saya kepada Dhani, alasan memilih gabung ke PDI, kemudian bagaimana Pak Dhani besar untuk memenangkan PDIP di Selatan. Yang keempat, Bapak semua pertanyaan ke Pak Leo untuk pilkada Goa, Pak. Satu ini pilkada Goa yang sebagai yang kalian dan ikuti wakil cepat yang kami tugas di depan saya langsung menjelaskan. Izin Pak Ketua, izin teman-teman sekalian. Saya ini anak lorong, ketemu wong cilik memang alamnya seperti itu. Kedua, saya ini tipe pejuang, ya petarung. Saya kira dengan PDI Perjuangan, namanya perjuangan, saya selalu memang kehidupan saya sehari-hari itu perjuangan. Yang ketiga, saya kira ini singkat, kenapa saya masuk PDI Perjuangan? Karena PDI Perjuangan terbukti baik untuk semua. Terima kasih. Saya kira jelas. Kalau saya, teman-teman sudah tahu, saya orang yang tidak pernah tangguh. Berjuang itu tidak setengah-setengah. Dan saya kira saya dengan PDI Perjuangan saya tidak akan pernah setengah-setengah. Saya akan berjuang penuh. Tentunya apa yang kita ingin capai kalau tidak setengah-setengah, harus menang Pilpres, menang Pileg, dan menang Pilkada. Terima kasih. Kita Pilpres dulu sama Pileg. Pileg, Pilkada itu belakangan. Kita konsentrasi Pileg dan Pilpres. Saya kira pokoknya apa saja perintah untuk saya laksanakan dengan sepenuh hati, dengan perjuangan yang penuh. Persoalan hasil itu di belakang, perjuangan yang penting. Cukup ya. Kedua saya tambahkan, Pak Dhani Pomanto ini bukan barang baru di PDI Perjuangan. Beliau ini 2 kali dikasih surat tugas oleh DPP PDI Perjuangan untuk mencari wakil wali kota pada 2 pilkada. Tapi belum rezeki, akhirnya belum mendapatkan wakil dan belum diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi tidak pernah mundur. Waktu Pileg 2019 hanya PDI Perjuangan sama Pak Wali Kota Makassar yang bertahan itu untuk mengamankan saksi Pileg dan Pilpres 2019. Itu kerja nyata. Saya perintah partai diperintahkan oleh DPP bersama Pak Dhani Pomanto di rumahnya di lantai 3 bersama, nggak usah saya sebut aparat dari mana, kita butuh itu
daerah mana saja yang kita ini dari suara kita umpamanya orang itu hanya 20 suaranya, tiba-tiba ditambah di depannya menjadi 120. Kami PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pak Dhani Pomanto itu menelusuri itu barang. Dan alhamdulillah yang tadinya kita ditarget hanya 20% di Sulawesi Selatan oleh kelompok sebelah Pilpres, alhamdulillah kita 41%. Itu kerja-kerja nyata bersama Pak Dhani Pomanto. Jadi Pak Dhani Pomanto itu di PDI Perjuangan bukan barang baru. Alhamdulillah saat ini beliau bergabung dan menyampaikan kepada saya apapun diperintahkan oleh DPP partai dia siap laksanakan. Jangan hanya bicara wali kota sama gubernur aja, selevel menteri pun dia siap laksanakan. Itu kalau kader partai. Kader partai itu apa saja, kita ini petugas partai, melaksanakan seluruh tugas-tugas partai. Ya, tadi saya kira Pak Dhani sudah jelaskan alasan masuk PDI Perjuangan. Kemudian Pak Andi juga sampaikan selama ini sudah bekerja, hari ini resmi pakai merahnya. Harapan DPP itu tadi makanya saya pakai baju itu tadi saya sampaikan beda kalau baju PDI Perjuangan simbol resminya kan ini. Tapi karena saya dalam perjalanan sejarah saya lihat banyak seperti sontong, maju mundur, ya, nyebrang. Sementara kita butuh kader partai yang punya karakter ideologis. Tadi beliau jelaskan dia hidup dengan rakyat kecil di bawah Pak Taruh. Ini kita butuh yang begini-begini. Makanya saya pesan beliau, menjadilah kader banteng yang utuh dari kepala sampai kaki. Jangan sampai kepalanya banteng, ekornya kambing. Harapan kita dia dalam posisi sebagai tokoh di Makassar ini bertarung untuk menang Pilpres dan Pileg 2024. Yang berikut itu kuasa Tuhan dan rakyat yang menentukan. Terima kasih. Foto. Teman-teman, mohon duduk di tempat. Kemudian kita foto. Istirahat makan siang sampai pukul 1. Istirahat makan siang sampai pukul 1. Oke, lihat sini kita deh. Seluruh pengurus DPD. 1, 2, 3, 1 kali lagi. Oke. Tapi kasih Kak. Ayo balik.